Oke guys, kita lanjut ke belakang. Nah, gue backgroundnya memang sebelumnya di burung ya, jadi ini trofi murai batu gue. Nah, hobi lain gue ya itu di reptil selain di burung. Makanya kesibukan gue sekarang yang baru nih di reptil nih. Nah, ini proses gua ngerendam tegu. Jadi tegu itu kalau masih babyan itu wajib banget, baby sampai ukuran juvenile. Juvenile tuh kayak ukuran 85 sentian lah. Itu masih disarankan, dianjurkan untuk direndam dan dijemur tiap hari. Karena dia rawan banget yang namanya kena MBD, metabolic bone disease. Jadi kayak dia punya kelainan pada tulang kalau misalnya kita nggak treatment dia secara teratur kayak gitu. Karena dia ini masih kayak barat masa pertumbuhan lah. Kalau kita nge-treatment itu asal-asalan, ya pertumbuhannya juga pertama bisa lambat. Terus kalau kena MBD tuh tulangnya bengkok-bengkok. Misalnya kayak ekornya tuh keriting, terus badannya itu kayak jadi punuk kayak gitu. Makanya si tegu-tegu kecil ini wajib yang namanya kita rendam dan kita jemur. Karena rendam ini ada beberapa tegu yang begitu kena air itu langsung pup. Sama kita bisa bersihin juga. Rendam ini berfungsi untuk membantu shading dia juga. Shading tuh kan ganti kulit ya. Tuh kayak ini nih, kena air dikit karena kontainernya lembab, dia langsung pup gitu. Jadi nggak mesti kena sinar matahari aja, cuman memang tetap harus yang namanya kena sinar matahari. Reptil itu kan memerlukan sinar matahari untuk metabolisme supaya dia lancar metabolisme tubuhnya. Gitu, bro. Ini kecil ya ukurannya? Ini ukurannya kalau untuk sepantaran dia sih segini gede ya. Ini ukuran udah sekitar 80 cm. Ini tuh hybrid blue tegu. Kok kagak biru? Sebenarnya ada semu biru, atau masuk gak ke kamera kalau dia ada semu birunya. Aslinya sih lebih biru lagi gitu, kayak kelihatan harusnya ada semu biru. Nah, banyak orang yang nanya ini blue tegu kok coklat gitu warnanya. Nah, nanti juga bakal gue tunjukin blue tegu yang adult warnanya putih gitu. Ciri-ciri blue tegu itu sebenarnya gampang. Kalau blue tegu yang masih kental, darah blue tegunya itu warnanya itu moncongnya tuh hitam tuh kayak gitu. Apapun warna tegunya, mau dia warnanya coklat, mau dia warnanya biru, abu-abu atau putih, dia moncongnya hitam, berarti dia ada pekat darah dari si blue tegu itu sendiri. Nah, kayak ini kan sebenarnya dia albino yang punya darah blue tegu. Karena ciri khas dari blue tegu yang lainnya itu adalah dia punya tears drop atau air mata. Tuh kayak di bawah matanya itu ada kayak nangis gitu deh, dia kayak orang nangis gitu coraknya. Semuanya ada tears dropnya. Ini ada tears dropnya. Tuh kayak nangis gitu. Nah, ini juga sebenarnya kalau angelnya pas, dan karena kamera agak susah nangkapnya, dia suka ada semu birunya gitu. Nah, apa dinamakan blue tegu walaupun dia warnanya coklat gitu. Nah, biasanya blue tegu juga kalau seumuran segini belum putih sih guys. Jadi kayak ya emang begitu warna tegu tuh. Tegu kecil tuh biasanya buluk, jelek banget. Kayak red tegu aja sebenarnya warnanya itu waktu kecil coklat gitu. Nah, ini kalau red tegu dia nggak ada tears dropnya. Nah, ini red tegu yang adult tuh nggak ada air mata di matanya, hanya blue tegu yang punya. Dan dia moncongnya itu juga nggak hitam. Nah, lu moncongnya ada darah tuh, tadi habis makan tikus. Kalau makan tikus emang gitu. Nah, ini ukuran maksimal size segini nih tegu. Ini tergolong yang nggak begitu gede sih, kecil dia. Paling cuma 1,1 meter lah, 1 meter sampai 1,1 meter. Ntar gue punya tegu yang 1,3 meter tuh blue tegunya, lagi dianterin sama teman gue. Karena kan ini mau musim kawin, jadi birahi takutnya berantem. Biasalah, jantan kan merebutkan kekuasaannya. Nah, biasanya kalau di tegu dia rendem gini ya sekiranya kurang lebih 10 menit gitu. Nanti dipindahin lagi ke kontainer kering, dia dijemur biasa gitu. Karena tadi di situ udah lembab dan udah ada yang pup. Ntar juga ini bakal pup sih di sini. Tuh, ini kan airnya nggak perlu banyak, karena kalau banyak dia berenang kayak gitu. Sama tegu ini sebenarnya dia suka sama air gitu, nggak gerabakan ya. Kan kalau banyak lizard yang kena air langsung gerabakan gitu kan. Makanya dia dinamakan Salvator Marinae, karena dia sama air itu akrab gitu, kayak sama mirip-mirip kayak biawak
Biasanya lizard tuh kan pup kan. Padahal belum kena jemur. Tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaan kecilnya dia pup. Tuh pup. Kalau yang putih itu kan ini pipisnya ya. Nah ini pupnya tuh yang hitam. Kalau dari kecil dia kebiasaan pup ketika direndam sampai gede pun ketika kena air dia bakal pup, bukan pas dijemur aja. Tapi kalau dia kebiasaannya dijemur kering, jadi kering dijemur sampai dia pup, nanti dia pup saat dijemur gitu. Nah kalau kayak begini paling nanti giliran sih gitu, nepup, habis itu nanti kita pindahin ke kontainer kering gitu. Nah, tadi kan udah kita rendam, kita mandiin, udah kita kita jemur juga nih. Sekarang nih tadi nih udah kita proses jemur kurang lebih 1 jam. Nah, sekarang waktunya dikasih makan. Nah, kita balikin dulu ke kandangnya dia. Nah, tadi tegodol juga udah kita kasih makan kan. Nah, ini ruangan pets gua. Jadi masih nyambung sama burung. Kalau kayak gue nanti niatnya gue breedingnya ada di atas gitu. Jadi di atas khusus buat breeding pengu. Karena di sini kan ada burung. Walaupun burung masih oke aja sih, nggak begitu terlalu. Ada tegu juvenile gue, tegu yang masih nanggung. Ini gue taruhnya di sini nih, di tempat box kayak gini, namanya box rabbit. Karena udah nggak muat nih kalau di kontainer begini. Dia tuh suka nyundul gitu, makanya buat pindahin. Terus buat pemberian pakannya, gue biasanya itu ngambil pakannya dulu, gue masukin ke dalam situ. Jadi ini tikus ya, tikus ternakan gue sendiri. Jadi gue juga ternak tikus juga nih, itu buat pakan tegu dan juga gue jual. Nah biasanya kalau gue itu tidak membiasakan ngasih makan tegu lebih sini. Ini gue kelempar gini karena nanti respon feedingnya bakal gila gitu, bakal ganas banget. Kalau gue biasanya ini kan kandang dia nih, nah tikusnya gue masukin dulu gitu. Jadi udah makanan dulu di kandangnya dia, jangan dia ada di kandang kita kasih makan. Nanti ketika kita datang dia tuh bakal kayak cup loncat gitu, dikirainnya kita mau ngasih makan atau tangan kita makanan. Jadi bukan karena kayak gitu galak. Nah kalau gue begini biasanya gue taruh dulu makanan, nah baru tegunya gue pindahin. Nah ini jadwalnya dia live feeding ya, mungkin agak-agak ganas tuh. Jadwalnya dia buat makan makanan gini. Kelak ya? Iya, bayangin aja kalau kalian biasain tuh makannya. Tuh. Nah, karena dia normal, jadi albino nggak gue gabungin makannya bareng. Gue takutnya apa? Si albino stres. Karena ini saudara-saudara, ini kan saudara kandung semuanya. Jadi ini adalah ice atau blue hybrid het albino. Dia membawa gen dari si albino. Gitu tuh, lihat tuh makan bedara gitu. Si albino bakal ikutan, cuman gua nggak pernah ngebarengin gitu. Kalau makanan yang hidup sama mereka, ya bayangin aja kayak gitu bareng-bareng. Ngerinya dia kan penglihatannya rabun. Entah dia apa ya namanya, salah sasaran atau bagaimana kan kagak tahu juga. Kalau albino biasanya gua kasih makanan dia sendiri. Tuh. Jadi dia bakal makan sendiri. Nah menu kali ini nih rat baby. Jadi bukan tikus mencit, tikusnya itu adalah tikus rat. Dia rabun guys. Jadi kalau dia dibarengin sama yang lain, waduh, nggak kebayang sih. Kesian banget. Itu karena tadi gue lemparnya deket dia aja. Jadi dia bisa langsung nangkep. Biasanya kalang kabut dia. Nah tadi albino kenapa langsung gue kasih gitu? Nah, dia mah rabun, nggak penglihatannya nggak normal, makanya biarin aja. Tapi kalau yang normal begini, kita biasain kayak tadi, bahaya guys.
tuh agak-agak ngeri. Kalau Tegu kalau makan tuh. Itu kalau tadi gua kasih jumlahnya itu ngepas. Waduh. Bisa berdarah-darah, bisa apa namanya? Kebelah-belah. Gua ada videonya waktu pas dia makan sampai kebelah-belah tuh. Itu makanya ya begitulah Tegu. Kalau gua masih makan hidup dengan size dia sekarang segini 75 sampai 85 cm, enggak sih, udah ini udah 80 cm semua, 80 cm up. Gua masih makan hidupnya itu cuman seminggu sekali gitu. Seminggu sekali, paling banter 2 kali. Selebihnya gua kasih makan makanan mati, yaitu gua kasih makan ayam. Gitu, ayam gua cincang, dada ayam itu gua cincang, gua kasih ke dia, udang gua kasih ke dia, buah sebulan sekali gitu. Karena buah kan ada glukosanya, tapi tetap gua kasih sebulan sekali. Lihat dia makan sangat-sangat banget. Nah ini kalau kayak gini dia tuh pinter tuh, karena dia agak gede tikusnya. Dia bukan berarti nggak kemakan, dia bakal kemakan, cuman diremuk-remukin dulu sampai dia nanti semua tulang yang ada di tubuhnya itu hancur, tulang tikusnya, baru bakal dia telan gitu. Bagusnya sih memang size-nya di bawahnya ini ya. Kalau di bawahnya apa, maksud size agak lebih kecil, dia tuh makannya kagak sampai berdarah-darah begitu gitu. Nah teman-teman kalau pengen beli Tegu hybrid kayak gini, sekarang pasarannya kalaupun ada orang yang jual mungkin udah sekitar 35 juta nih hybrid kayak gini, karena dia bawa gen albino murni kayak gitu, 100% gen albino dia bawa. Ini umurnya baru 4 bulan udah segede gini, karena gua ngasih makannya itu ya nggak banyak tapi bergizi. Ini kalau dikasih lagi dia mau, cuman enggak gitu, cukup. Yang penting tuh kasih makannya konsisten dan bergizi. Kalau albino kayak gini ya sekarang pasarannya mungkin udah 70 juta paling orang kalau ada mau jual. Breedernya pun udah jual sekarang, nama breeder tuh Tito Santoso. Itu dia jual udah di harga 100 albino. Ada yang 225. Gitu. Memang albino nih walaupun seumuran dia ketinggalan ya size-nya. Ya, karena itu dia punya kelainan, kan sebenarnya dia cacat genetik guys. Gitu. Dia kekurangan pigmen, pencernaannya juga yang nggak tahu deh kalau pencernaannya ya. Tapi lihat tuh dia kalau belum makan sampai mengkerut begitu tuh, sampai mengkerut. Nggak tahu dia cuma kejadiannya di albino doang. Kalau di dia nih, mereka ini dia belum makan, lihat tuh, nggak mengkerut kan? Dia tetap tebel. Nah ini Tegu gua tuh nggak ada yang gigit kalau diginiin. Tuh, karena apa? Ya gua nggak biasain ngasih makan dia kayak tadi. Coba bayangin kayak tadi dia rame gua lemparin tikus, tuk, waduh, galak ya. Dan tikusnya juga sebelumnya gue kasih makan dulu. Jadi gue gaplek dulu nih, gue kasih makan pakai jagung pecah. Gue kasih air panas, dia udah agak lembek, gue kasih makan dulu. Jadi jangan sembarangan tikus dari peternaknya langsung kalian kasih ke Tegunya. Jadi harus digaplek dulu. Gitu. Tuh keluar kayak begitu makan. Kalau kalian suka creepy tuh masih makan Tegu kayak begitu dah sampai hancur-hancuran. Nah itu guys, jadi kesibukan gua sekarang di reptil juga jalan gitu. Di reptil gua punya Tegu. Sebenarnya ada sih kalau kongsian sama teman, ada beberapa reptil lain, ada bearded dragon, ada iguana. Cuman yang gua fokuskan sekarang itu di Tegu yang bakal nantinya ke depannya gua bakal breeding dan akan kolaborasi juga dengan Kicau Plus ke depannya juga ya. Kita bakal edukasi juga masyarakat terkait dengan Tegu nih, peluangnya, potensinya. Terus nanti belum pas pembuatan kandang itu juga bakal ada kontennya. Jadi kalian budgetnya berapa sih buat bangun kandang kalau kalian pengen ternak kayak gitu kan. Terus anggaran itu kan semua harus dirinci ya, anggaran tikusnya berapa gitu. Karena itu walaupun simpel, kan masih mau lagi kan, walaupun simpel tetap harus harus tetap diperhitungkan, karena tuh akan menjadi kos yang besar ketika kalian meleset gitu untuk menganggarkannya si ternak Tegu itu sendiri. Itu makanya di sini ya gua lagi menekuni lah, mohon doanya di Tegu ini. Mudah-mudahan gua berhasil ternak Tegu, gua bisa supply Tegu ke kalian bisa dapat pets yang oke, hasil ternakan Indonesia. Gak kebayang sih kalau kalian harus impor head albino seperti ini dari luar negeri. Harganya tuh wah fantasi. Kalian bisa benchmarking ke website breeder besar Tegu. Ada Rosity Reptiles, ada Underground Reptiles, ada Tropical Reptiles. Kalian bisa cek harganya. Ya insya Allah harga hasil CBN Indonesia atau ternakan Indonesia lebih terjangkau dengan kualitas yang
luar biasa oke lah. Itu aja sih guys sebenarnya. Ada yang mau kalian lihat lagi atau kita lanjut tur? Kayaknya lanjut tur nanti burung nih. Itu next lah ya. Ini burung gue juga sebelumnya ternak murai kayak gitu, ternak murai, dan gue memang backgroundnya sebenarnya hobi gue yang lebih kental itu di burung. Nanti di next video kita bakal bahas terkait dengan murai dan amunisi murai gue apa aja. Oke guys, supaya kita besar bareng-bareng, channel ini juga besar, gue minta dukungannya nih untuk like, komen, dan juga subscribe ke channel Kicau Plus. Dan juga kalau kalian ada yang bingung, ingin ditanyakan, bisa langsung ke komentar. Nanti juga di deskripsi akan ada nomor HP gua atau media sosial gua, biar kalian bisa tahu aktivitas gua di reptil dan juga di burung. Kalian bisa ikutin terus, bisa kalian tanya-tanya. Ya kepoin aja dah pokoknya. Jangan lupa dah pokoknya dukungannya ke channel Kicau Plus. Oke? Bye.